Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syuhalikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif hadal kitab Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan man ajazani hadal kitab Syekh Qadir Al-Jailani wa masyayikh wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada surat Al-A'raf ayat 165 sampai 170 ya. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Tafsir Al-Jailani ini kita mendapatkan pencerahan dari penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita dapat menemukan mutiara-mutiara di balik ayat-ayat Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi anzaynal ladzina yanhauna anis-su'i wa akhadna alladhina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Walamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Wa idh ta'adzana rabbuka layab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Innahu laghafurur rahim. Falamma nasu, ya, ini lanjutan dari kemarin, minggu sebelumnya. Falamma nasu, dan ketika mereka ya sedang lalai, ai wa a'radu ya. Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan nasu ai wa a'radu, yaitu berpaling. Ma sesuatu dukiru, mereka yang telah diingatkan bihi dengan ma ya. Apa isinya ma? Minal iddoti, yaitu dari nasihat, wa tadkir, dan peringatan. Angzaina, maka kami akan menyelamatkan alladzina, pada orang-orang yang hauna, yang mereka mencegah anis-su'i, dari keburukan. Wa akhadna, dan kami ya, kalau bahasa pesantren akhadna itu meratapi ya. Tapi yang dimaksud wa akhadna itu, dan kami menurunkan hukuman, menurunkan siksa ya. Alladzina, kepada orang-orang zalamu, yang mereka zalim ya. Bil i'rad, sebab mereka berpaling, anhu, dari nasihat-nasihat ya. Bi'adzabin, dengan siksa, ba'isin, yang sangat pedih, bima, sebab sesuatu kanu mereka
ada atau mereka lakukan, yafsukuna, mereka melakukan kefasikan. Ya. Ayat ini ya, masih berkaitan dengan Nabi Musa dan umatnya, yaitu Bani Israel. Dan juga ayat ini sekalipun ya diturunkan dalam konteks sosial umatnya Nabi Musa, tapi ayat ini relevan sepanjang zaman. Artinya umat-umat yang hidup pada zaman sekarang pun ya terkena khitab dari ayat ini. Karena isi daripada ayat Al-Quran itu ya sholihun likuli zaman, ya relevan dengan setiap zamannya. Walamman nasu madzukiru, ya kalau kita perhatikan, ya kita pahami sesuai dengan konteks sosial kita, ya bahwa di antara masyarakat kita ya, itu banyak yang lalai, ya lalai, ya, tidak ingat kepada Allah, lalai lupa kepada Allah, lalai atau tidak kenal kepada Allah. Jadi nasu artinya lebih banyak ya. Jadi mereka lalai kenapa ya? Karena tidak ingat Allah, atau karena tidak kenal Allah, atau tidak tahu kepada Allah, atau tidak percaya kepada Allah. Ini termasuk falamma nasu. Karena dia lalai, tidak kenal ya, kemudian dia ingkar ya, wa a'radu, dia ingkar. Ya, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, diingatkan, seolah-olah keluar kalimat yang menghina ya. Contoh misalkan diajak sholat, ayo pada sholat yuk ya. Lah ngapain sholat gitu kan, wong artis-artis saja nggak pada sholat misalkan ya. Kalau di neraka nggak apa-apa kan, kalau di neraka banyak temennya termasuk para artis. Nah ini kalimat ihana ya. Kenapa ya? Sebab hatinya lalai ya, hatinya tidak mengenal Allah, sehingga muncul kalimat-kalimat yang merendahkan tadi ya. Jadi misalkan contoh lain ya, diingatkan, jangan lupa kamu kan rezekimu melimpah ya, ya zakatnya dikeluarin atau infaknya lah itu untuk fakir miskin, untuk kemaslahatan umat. Kalau hatinya lalai ya akan bantah, enak aja ya, zakat infak nyari duit nggak gampang gitu. Ini tanda-tanda orang yang nasu, orang-orang yang hatinya lupa, hatinya sedang dipenuhi oleh gelap gulita ya. Itu. Jadi ketika diingatkan itu selalu membantah dan melawan. Itu. Misalkan ya, dia sedang melakukan hal-hal yang ya dilarang Allah, ya, dia selalu berargumentasi, menjawab untuk membenarkan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Nah ini sebagai ciri-ciri orang yang nasu, a'rodu, yaitu orang yang hatinya lalai sehingga mereka berpaling dari Allah. Lah orang yang semacam ini banyak di zaman sekarang ya. Bukan berarti ini khusus ayat ini untuk umatnya Nabi Musa, tidak gitu ya. Jadi orang yang hidup di zaman sekarang dengan ciri-ciri falamman nasu tadi itu sangat banyak sekali ya. Dikasih nasihat kiai tidak mempan, dikasih nasihat ustadz tidak mempan gitu. Jadi seolah-olah ya dia punya kuasa, dia punya segala-galanya gitu. Ma dzukiru bih ya,
dia lupa, diingatkan ya bihi dengan itu al-idhah, nasihat, wa tadhkir dan peringatan. Ya. Ini tergantung dari orangnya. Kalau orangnya yang jiwanya terbuka ya, ketika dia sedang dalam keadaan lalai, dalam keadaan sedang terjerumus dalam kegelapan, ya, diingatkan oleh temannya, diingatkan oleh ustadz, oleh kiai, dia cepat-cepat menyadari, oh iya saya salah, oke saya akan memperbaiki diri. Ini kalau orang yang hatinya terbuka. Tapi kalau orang yang hatinya tertutup, dia akan defensif, membela diri, membenarkan tindakan-tindakannya, dan selalu mematahkan nasihat-nasihatnya, ya. Dan ini orang-orang yang seperti ini cukup banyak, gitu. Maka kita bisa melihat efeknya apa, dampaknya apa. Dua sikap tadi, yang satu sikap terbuka bisa menerima nasihat, kritik, ya, atau idhah atau tadhkir tadi, sedangkan yang satu dia defensif, kekeh, merasa benar, tidak mau ngakui kesalahan, dan terus berupaya ya melakukan pembenaran atas perilakunya. Nah, di sini oleh Al-Qur'an diberikan gambaran dampak dari perilaku yang tersebut. Yang pertama, anzainal ladzina yanhauna 'anis-su. Ya, Allah akan memberikan keselamatan ya, terhadap orang-orang yang terjerumus dalam kedoliman, terjerumus dalam kegelapan, kemaksiatan, diingatkan oleh kiai ustadz, lalu dia bisa sadar memperbaiki diri. Ini tandanya anzaina, aku menyelamatkan, aku Allah ini ya, anzaina, kami menyelamatkan mereka yang mau membuka diri, menerima nasihat, dan dia berusaha untuk memperbaiki. Akan tetapi bagi orang yang defensif tadi, kekeh, merasa paling benar, dan terus melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka wa akhadnal ladzina dzalamu, Allah akan menurunkan siksa atau adab atau pelajaran bagi mereka, atau dengan kata lain dijewer dengan musibah, dijewer dengan beragam ujian dan cobaan. Itulah, dari ujian dan cobaan ini masih enggak dia itu sadar ya. Itu dijewer sama Gusti Allah dengan ujian yang bertubi-tubi gitu. Nah, ini kan peringatan. Kira-kira sadar enggak? Kalau dia masih keadaan tidak sadar, ya tunggu saja, nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum-kaum nabi terdahulu, ya. Nah, ini dzalamu bi'adzabin ba'is, Allah akan memberikan ya siksaan yang sangat pedih, ya. Siksaan ini tidak nanti di akhirat ya, di ketika setelah yaumul qiyamah ya, kemudian ada proses yaumul hisab ya, kemudian menerima siksa neraka. Nah, itu bisa mungkin itu terjadi nanti, tapi di dunia ya, ini juga bisa mendapatkan bi'adzabin ba'is, siksa yang sangat pedih. Apa bentuk siksaan yang sangat pedih? Ya, siksaan yang sangat pedih ya ketika seseorang itu ya sangat mengagung-agungkan materinya, hartanya, jabatannya, ya, membanggakan, kemudian menyombongkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya mencabut anugerah itu. Jabatannya ditarik oleh Allah, hartanya mulai ditarik oleh Allah. Kemudian mulailah merasakan penderitaan-penderitaannya, ya, sudah jatuh ke timpa tangga, terus ya kena ini tambah masalah lagi gitu. Jadi artinya orang yang sudah jatuh tapi bertubi-tubi masalahnya tidak bisa selesai. Nah, ini namanya
bi'adzabin ba'is. Orang yang kondisi seperti ini dunia terasa sumpek, ya. Begini, salah, sudah usaha nggak ketemu jalan keluar, ya. Udah begini juga nggak ketemu jalan keluar. Ujung-ujungnya datang ke dukun sudah diturutin apa kemauannya juga tidak ada solusinya. Gitu. Nah, ini tanda-tanda orang yang digelapkan hatinya dalam kondisi sedang diberikan bi'adzabin ba'is, ujian yang sangat pedih dan menyayat hati dan jiwanya. Dan itu nyata di dunia. Itu, ya. Jadi kalau kondisi kita sedang seperti itu, ya, ditimpa ujian dan musibah bertubi-tubi, kemudian seolah-olah sudah usaha ikhtiar masih juga buntu, ya, nggak ketemu jalan keluarnya, ya, kembalilah introspeksi ke dalam diri, ingatlah dosa-dosa dan kekhilafan, mohon ampunlah kepada Allah. Ya, tidak ada yang terbaik ketika kondisi seperti ini kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pasti ada perilaku kita, tingkah kita yang menyebabkan terjadinya musibah-musibah yang sedang dialami ini. Ya, sebab janji Allah jelas. Wa akhadna, kami akan menurunkan, kami akan memberikan hukuman. Itu akhadna. Ini langsung akhadna itu, ya, langsung kami itu Allah itu akan menurunkan, ya, ujian-ujian kepada orang yang dolim dengan ujian, dengan siksa yang pedih. Bima kanu yafsukun, sebab sifat-sifat kefasikan yang ada di dalam dirinya. Nah, maka dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan istighfar kepada Allah, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, ini sebagai salah satu cara bagaimana kita bisa, ya, memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kekhilafan kita, dan juga berharap syafaat Nabi besar Muhammad SAW, ya, saat dalam kondisi sulit dan rupek begini, ya, maka dengan istighfar dan sholawat inilah, ya, insya Allah akan membukakan pintu-pintu kerupekan, pintu-pintu kesempitan menjadi terbukanya pintu-pintu kemudahan, ya. Jadi ini ayat ini sangat relevan dan, ya, sangat sesuai dengan kondisi, ya, sosial kita saat ini. Gitu. Ayat berikutnya, falamma atau ammanuhu anhu, falamma atau dan maka ketika mereka, ya, berlaku sombong, ya, diingatkan kiai, ya, diingatkan ustadz, diabaikan, tidak dianggap, ya, apalagi kiainya itu, ya, istilahnya ekonominya pas-pasan, gitu, ustadznya pas-pasan, gitu. Nah, ini kadang di hadapan orang-orang yang angkuh dan sombong, ya, dengan dunia itu dinasihatin nggak dianggap, gitu. Falamma atau maka tatkala mereka orang-orang yang seperti ini itu menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya, ya, saya bisa sukses ya karena kerja saya bisa begini ya karena usaha dan relasi saya, jadi sayanya yang digede-gedein, gitu, Allahnya dihilangkan, gitu. Kemudian karena dia merasa semua hasil kerja kerasnya, ya suka-suka gua dong, ya, mau jalanin duit ini. Akhirnya kebanyakan uangnya digunakan untuk kemaksiatan. Jadi falamma atau ammanuhu anhu, ya, tatkala mereka menyombongkan diri, ya, kemudian melakukan, ya, tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, suruh sholat males, zakat males, puasa males, gitu, ya. KTP-nya Islam, gitu kan. Gitu. Ini namanya orang yang sombong dan angkuh. Ya, sombong angkuh, ya, ini pasti akan tumbang suatu ketika, ya. Karena dia akan berhadapan dengan Allah, yang layak sombong hanya Allah, itu. Falamma atau ammanuhu
anhu fal hasil annahum lamma takabbaru an imdasi amri wasdina binawihi, yaitu kalau mereka sombong ya, tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya, suruh sholat malas, puasa malas, zakat malas, gitu. Suka-suka lah gitu. Maksiat jalan terus, ya, sehari enggak maksiat pusing gitu ya. Wasdina binawahina, dan menjauhi segala larangannya. Ya, jadi malas dia, nolak dia, dinasihatin dia. Kulna, katakan, ya, ini firman Allah ini. Kulna, sampaikan. Lahum, kepada mereka. Mereka siapa? Ini konteksnya adalah umatnya Nabi Musa dan Nabi Daud. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa ayat ini juga relevan untuk umatnya Nabi Muhammad sepanjang masa. Saat masa lalu, saat ini, dan masa akan datang, ayat ini tetap relevan. Pasti ada orang-orang yang angkuh dan sombong untuk melakukan perintah-perintah Allah, dan mereka akan menentang, ya. Menentang, ya, menganggap apaan nggak penting, sholat nggak penting, puasa gitu. Karena merasa harta dia sudah berlebihan gitu, padahal dia tidak belajar, ya. Korun yang kaya raya, yang kuncinya itu di panggul banyak orang, itu pun akhirnya tenggelam, ya. Fir'aun juga sama, yang kekuasaannya absolut dan akhirnya juga tenggelam gitu. Nah inilah orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, tapi perilaku Fir'aun dan Korun ini diamalkan. Ini yang orang-orang seperti ini selalu ada. Kulna lahum ay ala lisani nabiyihim Daud, yaitu melalui lisannya nabi mereka yaitu Daud. Kunu, jadilah mereka, siapa mereka? Ayyuhal mutakabbirun, orang-orang yang angkuh dan sombong tadi. Al-munhamikuna fil ghayyi wad dhalal, mereka yang terjerumus dalam kesesatan, ya. Dan ghayyi itu, ya, kesesatan, ya, sama wad dhalal. Kunu, jadilah kamu, yaitu mereka-mereka orang yang angkuh dan sombong, kirodatan, yaitu menjadi kirodah, kirdun itu monyet, ya, ketek, khosiina aisogirina, yaitu yang hina itu. Jadi kalau bahasa ininya, mereka disabdo, ya, Allah murka, ya, Allah murka, kulna lahum, ya. Allah murka kepada mereka, akhirnya kunu kirodatan khosiin, kamu akan menjadi kirodah. Kirodah itu yaitu artinya monyet atau kirdun, khosiine yang hina. Nah, makna kirodah ini bisa makna hakiki, bisa makna majazi. Ya, makna hakiki, ya, istilahnya mereka disabdo ya, karena bagi Allah itu ya kun fayakun, ya. Kekasih-kekasih Allah para nabi itu pun juga sama, ya, bisa kun fayakun. Ya, kalau dikatakan menjadi kirodatan khosiin, monyet yang hina, ya bisa jadi. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan kirodatan khosiin ini lebih cenderung kepada makna majazi. Jadi kirodah, ya, yang dimaksud di sini, yang relevan sepanjang masa, yaitu manusia yang dikuasai oleh nafsu kebinatangannya. Nafsu kebinatangan, ya, yaitu berupa monyet. Itu, ya. Jadi setiap manusia itu kan punya karakter nafsu yang berbeda-beda, ya. Ada yang seperti nafsunya monyet, ya, ada yang kayak serigala, ya. Serigala itu kalau dia sudah dendam, benci, ya, itu sampai mengerikan. Kalau monyet itu sifatnya ya rakus, ya.
kemudian binatang-binatang lain ya, seperti kambing. Kambing itu orientasi hidupnya itu hanya perut, bawah perut, gitu kan. Manusia juga sama. Kalau orientasi hidupnya dari perut ke bawah perut, yaitu ya kualitasnya sama dengan kambing. Itu yang disebut nafsu bahimiyah. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan Qirodatul Khosyiin ini lebih pada penafsiran majazi, yaitu munculnya sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri seseorang. Kalau nafsu kebinatangan ya, itu lebih dominan di dalam diri seseorang, misalkan tadi kirodah nafsu monyet, itu pasti ekspresi sifatnya sama dengan gaya monyet. Dia rakus, ya. Dia rakus. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan aisogirina, yaitu mereka dihinakan oleh Allah. Mahanina, ya rendah, ya hina, yaitu listikbarikum, karena sebab keangkuhan dan kesombongan kamu. An awamirillah, dari menjalankan perintah-perintah Allah. Disuruh sembahyang berat, disuruh jamaah berat, pokoknya ibadah-ibadah berat. Giliran ya yang maksiat-maksiat itu langsung cepet, langsung jerantal gitu. Ada yang dangdutan ya langsung paling depan. Ada kemaksiatan minum-minuman ya paling depan gitu. Lah ini pertanda orang yang masih dikuasai oleh hawa nafsu binatang. Dalam hal ini adalah kirodah. Itu. Wa takalifi ma'annakum masbuluna ala tahmilit takaluf allati yamin amaratil insan. Ya. Dan mereka masih terjebak dan dikuasai ya oleh nafsu ammaroh yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani memasukkan nafsu binatang itu dalam kelompok nafsu ammaroh. Hal ini sejalan dengan pandangannya Syekh Imam Ghazali ya, dalam kitab Ihya juga memetakan ya nafsu-nafsu ya, ada ammaroh, nafsu binatangan, ada lawamah, nafsu syaitoniyah, ada sawiyah, nafsu malaikat, dan nafsu mutmainnah, nafsu ketuhanan. Nah, nafsu binatang ada dua, ada bahimnya yaitu binatang ternak ya, orientasi binatang ternak ini kan ya nyari makan, setelah perutnya kenyang ya kemudian nyari lawan gitu. Nah, kemudian ada sabiyah, binatang buas. Binatang buas itu ya, lebih kepada perilaku-perilaku buruk ya, ketika dendam, benci ya, itu sampai 7 turunan gitu. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada penyakit hukut ya, dendam yang sudah membatu ya. Ada godop, marah gitu, ya. Jadi ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya hampir persis dengan penjelasan Imam Ghazali dalam kitab Ihya ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, Imam Ghazali juga menjelaskan ya, kualitas seseorang itu ya ada 3. Yang pertama ya, kualitasnya itu menduduki manzilatul malaikah ya, dia menduduki posisi malaikat. Kenapa? Ya karena nafsu ammarah lawamanya sudah bisa ditundukkan. Ketika nafsu ammarah lawamah sudah bisa ditundukkan, ibadah enteng, puasa enteng, sholat enteng, ya, zakat enteng, haji enteng, semua enteng karena nggak ada yang gendolin, nggak ada yang menguasai. Itu. Maka orang-orang yang sampai pada manzilatul malaikah yaitu orang-orang yang sudah bisa melepaskan diri dari ammarah dan lawamah. Nah, berikutnya Imam Ghazali dalam kitab Bidayah ya, yaitu orang yang dikuasai oleh nafsu bahimiyah. Yaitu nafsu yang orientasi hanya perut dan di bawah perut.
Ya, kita bisa lihat manusia dalam hidupnya orientasinya hanya nyari kekayaan, kemudian untuk hura-hura dan kepuasan, yaitu sama dengan bayinya. Dari pagi pulang malam nyari duit, ya, hanya untuk kepuasan hawa nafsunya, bukan untuk dijadikan sebagai sarana di jalan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah nafsu sabuiyah, yaitu manusia yang menduduki posisi binatang buas. Dan ini juga kita bisa lihat bagaimana manusia yang di dalam hatinya ada kebencian, ada dendam, itu persis seperti binatang-binatang buas. Ketika muncul ya lawan yang dianggap sebagai musuhnya, itu pasti akan dikejar sampai, ya, seperti kayak serigala itu, ya, ada binatang yang dianggap itu sebagai santapannya, ya, akan dikejar sampai tinggal tulang. Ini ibarat orang-orang yang masih dikuasai oleh nafsu sabuiyah. Ini penjelasan Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Nah, kaitannya dengan kunu qiradatan khosiin, ya, ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ayat ini secara sufistik, ya. Jadi makna qirodah bukan makna hakiki, ya. Tapi bagi Allah ya sah-sah aja. Kamu jadi monyet, ya jadi monyet benar. Ya bagi Allah kun fayakun. Ya, tapi Imam Ghazali lebih menafsirkan ayat qiradatan khosiin itu kepada penafsiran yang majazi. Karena kalau penafsirannya majazi, ini akan relevan sepanjang masa. Bahwa umat-umat zaman sekarang itu juga sama. Ada yang kualitasnya qiradatan khosiin itu juga banyak. Kenapa? Karena dia masih diperdaya, dikuasai oleh nafsu binatang yang ada di dalam dirinya. Dia lebih mudah ingkar kepada Allah, lebih berat, ya, melaksanakan perintah Allah, lebih mudah menjalankan larangan-larangan Allah. Ini tanda-tanda orang yang sedang dikuasai oleh nafsu amarah. Jadi penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani ya sangat mencerahkan dalam memahami makna qiradatan khosiin ini, dan ini sangat relevan. Kita yang hidup pada zaman sekarang tuh bisa bercermin ke dalam diri kita. Oh iya, menggunakan teorinya Imam Ghazali itu, saya ini kira-kira menduduki manzilahnya malaikat, kedudukan malaikat, atau manzilahnya ternak, atau manzilahnya sabuiyah, gitu. Nah, dan yang paling rendah itu adalah menurut Imam Ghazali itu adalah manzilahnya baik tadi itu. Nah, maka dari itu, ya, di dalam ilmu tasawuf itu ada solusinya. Bagaimana kalau seseorang dikuasai oleh nafsu amarah, ya, nafsu kebinatangan tadi, nah, itu bagaimana cara menundukkannya, ya? Sebab ini bukan musuh fisik. Kalau musuh fisik diajak berantem, ya jelas kalah menangnya. Tapi nafsu amarah dan lawamah itu ada di dalam diri kita dan menyelinap di dalam diri kita. Maka untuk bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu amarah lawamah ini, ya harus dengan jihad akbar, yaitu jihad besar, jihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jihadnya bukan sebatas lipstick, ya, ngajak jihad melawan hawa nafsu, ya, tapi dia tidak pernah melakukan riyadhah mujahadah. Sebab untuk menundukkan hawa nafsu amarah, ya, satu-satunya jalan harus riyadhah mujahadah dan disertai dengan zikir. Zikir sebagai senjata untuk membersihkan kotoran batin, dan riyadhah mujahadah, puasa atau melek malam, itu untuk menundukkan akar-akar nafsu amarah yang bersumber dari sel-sel darah di dalam diri kita. Maka dengan kita puasa,
ya potensi sel darah yang negatif itu akan berganti menjadi positif, ditambah dengan keistiqomahan zikir, ya terutama ismudzat dan nafi isbat, itu akan menjadi power untuk ya menghasilkan sel-sel darah baru yang di dalamnya sudah ada anwarul ilahiyah, ya. Dan ini ya tidak bisa ujuk-ujuk instan, seminggu selesai nggak bisa. Yang namanya jihadun nafsi itu ya semua membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun, ya. Jangan nyari yang instan, ya. Saya mau nyari yang instan seminggu jadi, itu amarah, ya. Jadi teorinya ya, tapi dalam merasakan dan prosesnya itu tidak sesederhana itu, ya. Jadi maka ayat ini ya kalau kita belajar dari aspek lahir dan batin, kita menemukan pencerahan-pencerahan batiniah, ya, penafsiran-penafsiran batiniah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu. Sehingga inilah yang menjadi dasar tasawuf, ya. Jadi tasawuf itu ya rujukannya ya Al-Quran, ya. Ini salah satu contoh, ya, objek tasawuf itu ya terkait dengan salah satu nafsu. Nafsu itu ada yang namanya nafsu bahimiyah, ya. Di sini Al-Quran langsung menyebut nama kirodah, ya istilahnya bahasa Jawa ketek atau monyet, gitu. Dan itu nyata real di dalam diri kita. Kalau kita misalkan punya nafsu seperti kirodah, kok nggak mau diriadoi, ya tidak mau mengamalkan zikir, ya selamanya nafsu kirodah ini ya akan mendominasi diri kita, siapapun orangnya, ya. Walaupun dia seorang ulama besar pun, kalau tidak mau riyadhah mujahadah, menundukkan hawa nafsu, maka hawa nafsu ini yang akan menguasai dirinya, ya. Gitu. Ini jadi min amaratil insan. Syekh Abdul Qadir Jailani menggunakan istilah yaitu nafsu-nafsu amarah yang ada pada diri manusia. Falamam tana'u anfusahum anha musiku an lawazimil insaniyah bil marrah walahiku bi akhasil hayawan wa ardalil ajim, ya. Kalau kita mau melakukan perlawanan dalam arti riyadhah mujahadah itu tidak kita cegah keinginan-keinginannya dengan puasa, dengan zikir, dengan ini sama aja melakukan upaya perlawanan. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka potensi yang nafsu malaikat itu akan muncul ketika nafsu-nafsu kebinatangan ini bisa ditundukkan dan dikuasai, ya. Nah, lanjutnya ayat berikutnya. Wa itta'adzana rabbuka wa itta'adzana, dan ketika memberikan izin siapa rabbuka Tuhanmu, layab asanna, sungguh akan benar-benar mengutus alaihim atas mereka ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, mustamiron daiman, ya terus kontinu selamanya, man orang yasumuhum yang mengajari mereka soal adabi tentang keburukan siksa itu. Jadi maksudnya ayat berikutnya ini ketika Allah memberikan izin akan mengutus ya kepada mereka ila yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Siapa yang diutus? Man yasumuhum, man yu'alimhum, yaitu orang-orang yang diutus oleh Allah atau dikehendaki oleh Allah, ditunjuk oleh Allah menjadi orang-orang yang menyerukan, mengajarkan tentang kebersihan batiniah. Ya, ini yang disebut man yasumuhum. Sebab akar dari perbuatan maksiat dan taat itu dari akar di dalam diri kita ini harus diurai lebih dulu. Ya, contoh, orang mau menundukkan ada orang ingin menjadi orang yang bertakwa,
tapi tidak bisa mencari akar dari masalah yang ada di dalam dirinya. Ya, contoh dia ahli maksiat. Nah, ini kan sebenarnya bisa dicari akarnya apa. Nah, ini semua kajiannya ada dalam ilmu tasawuf. Nah, man yasumuhum, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengajarkan tentang pentingnya kebersihan batiniah, ya, tentang pentingnya menundukkan hawa nafsu, ya, supaya manusia dapat pencerahan, ya, terhindar dari siksa baik di dunia maupun siksa di akhirat. Nah, saya kasih contoh, misalkan ada dua orang, yang satu ya orang umum biasa, yang satu orang yang sudah kenal ilmu tasawuf dan thariqah. Sama-sama diuji oleh Allah. Ya, tidak punya duit misalkan, ya. Orang yang awam akan stres, bingung, depresi, ya. Apalagi keimanannya lemah. Ini dia akan merasakan penderitaan. Sedangkan yang satu, ya, dia santri, ngerti ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ketika menghadapi kondisi yang sulit, tetap di dalam dirinya ada cahaya iman yang menguatkan dirinya, tetap tidak larut dalam emosi, ya. Dia tetap melakukan usaha dan ikhtiar, yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya, apalagi hambanya yang mau berusaha dan ikhtiar. Nah, dua orang ini ternyata dalam menghadapi masalah beda. Yang satu dampaknya stres, depresi, yang satu ada ketenangan, ada keyakinan, dan merasakan kenikmatan rohani, ya. Nah, ini nampak dari luar, ya, orang tidak bisa membedakan, oh ini yang kaya, oh kelihatan itu dia, ya, tiap malam karena stres urusan perusahaan, solusinya ke diskotik, dangdutan, gitu. Tapi seorang santri yang dekat dengan Allah, ya, dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, muhasabah, memperbaiki diri, gitu, sehingga pintu-pintu ampunan dan pintu rahmat itu akan terbuka. Efek yang dirasakan adalah ketenangan dalam menghadapi masalah. Yakin Allah pasti akan membukakan pintu-pintu kemudahan. Sementara orang yang awam tadi, ya, diberikan harta banyak, mencari solusi yang instan, ke diskotik atau yang sesuai mengikuti hawa nafsunya, selesai tambah stres lagi, tambah. Kenapa? Nggak ada cahaya iman yang masuk ke dalam dirinya. Jadi dua orang ini ternyata sama-sama diuji, tapi responnya berbeda. Ini satu contoh bahwa, ya, orang-orang yang diberikan ketenangan batin dalam menghadapi kehidupan ini, ya, termasuk rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki bukan berarti fisik secara materi, tapi rezeki keimanan, rezeki ilmu, rezeki ilmu rohani. Ini adalah sesuatu yang luar biasa nikmatnya, ya. Itu inna rabbaka. Jadi Allah sudah berjanji, ya, bahwa ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat itu pasti nanti ada kiai ustadz yang terus mengajarkan soal kebersihan hati dan jiwa, soal bagaimana bisa terhindar dari siksa dunia dan siksa akhirat. Itu akan ila yaumil qiyamah, ya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya akmala rusul, wahai utusan yang paling sempurna, ya sesungguhnya Tuhanmu la syari'ul iqab, niscaya cepat sekali siksanya. Untuk siapa kok cepat sekali siksanya? Alaman terhadap orang aroda yang berkehendak siapa Allah iqabahu, menyiksanya. Jadi kepada siapa? Ya kepada yang dikehendaki oleh Allah. Umat sana itu dablek ngeyelnya minta ampun, diturunkan
ya, ujian dan cobaan. Itu akhirnya ketika turun ujian dan cobaan, mulailah dia gelisah, ya, kayak kena tsunami, ya. Tsunami dalam pengertian batiniahnya, ya, terguncang, ya. Nah, itu pertanda bahwa orang tersebut, ya, sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menyatakan la sariul iqab, ya. Jadi siksanya Allah itu sangat cepat. Itu untuk siapa? Ya, untuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah la ghafurur rahim, niscaya Maha Pengampun dan Maha Pengasih sayang. Sebaliknya, Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, ada hambanya yang belepotan dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, kalau datang bersinggung di hadapan Allah, ya, dia punya azam niat untuk benar-benar taubatan nasuha, ya, dimulai dari niat mandi taubat istilahnya, ya. Mandi taubat ini hanya sebagai penyadaran diri, ya. Mudah-mudahan jasad yang selama ini digunakan untuk maksiat, ya Allah, ya, ampuni segala dosa-dosa, ya Allah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Itu filosofi dari mandi taubat, ya. Kemudian ditambah sholat taubat, ya, memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan dosa masa lalu diampuni oleh Allah SWT, ya, dihapus segala dosa dan kekhilafan, sehingga berharap untuk hari ini dan yang akan datang Allah, ya, menebarkan pintu rahmatnya. Sebab apa? Innahu laghafurur rahim, ya, bahwa Allah ini Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi kalau dia ngeyel, berpaling, ya, istilahnya dinasihatin susah, ya, oke, nggak ada masalah. Tunggu saatnya Allah akan menurunkan ujian dan cobaan. Sebab di dalam ayat ini inna rabbaka lasari'ul iqab, ya. Jadi di sini ada dua pilihan. Apakah kita ingin mendapatkan ujian dari Allah yang menyebabkan penderitaan lahir batin, atau kita mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah, yaitu dengan cara bertaubat, ya. Dah, mudah-mudahan, ya, kita termasuk, ya, umat yang diberikan cahaya keimanan, ya, cahaya-cahaya ilmu rohani, ilmu batiniah, sehingga dapat menerangi perjalanan hidup kita, dan kita senantiasa, ya, istiqomah, ya, di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kita juga tidak berhenti-berhenti untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sekali-sekali merasa bersih di hadapan Allah, merasa suci di hadapan Allah, ya, karena itu dapat menimbulkan keangkuhan dan kesombongan. Lebih baik kita datang menghadap Allah dengan baju yang berlumuran dosa, tapi kita punya keinginan untuk membersihkan, bertaubat, ya, supaya Allah memberikan anugerah sifat Ghafur, sifat pemaaf, dan sifat Rahim, sifat penyayang, ya. Sebab nikmal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba yaitu hamba yang kembali di jalannya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.